Halo guys, nih lanjut ke part kedua. Kita mau bertanya tentang nih kak, tentang antisipasi kakak atau setelah tahu nih tindakan apa yang kakak lakuin setelah tahu kakak terkena, mungkin karena tahu dari Google ya, ada tanda-tanda tindakan apa yang kakak lakuin, terus antisipasinya apa, bisa kakak jelasin buat teman-teman di luar sana biar mereka juga waspada gitu kan. Sangat bermanfaat juga ya penjelasan dari kakak. Monggo kak. Ini kawan-kawan, ini sangat penting ya, sangat penting untuk wanita. Semua wanita itu punya potensi kena. Itu tidak faktor genetik ya kak? Nanti akan saya jelaskan. Oke, ya sekarang monggo ke kak. Jadi begini, di saat kita mengalami hal sesuatu yang berbeda pada tubuh kita, satu yang harus kita siapkan itu mental. Mental ya, itu mental. Kita harus benar-benar ikhlas lahir batin menjalani segala kemungkinan yang mungkin akan kita terima. mental ya guys ya. Harus itu. Karena apa? Itu pencegahan awal bagaimana supaya sel penyakit itu tidak mengganas dengan sangat cepat. Itu juga mempengaruhi ya kak? Sangat mengaruhi sekali. Itu justru yang senjata utamanya di situ. Senjata utamanya di situ. Terutama itu yang selnya ganas itu ya, itu mental kita yang harus pertama kali kita kuatkan lah gitu ya. Harus dipush terus kita. Jangan sampai down. Itu mental harus dikuatkan, keikhlasan pada Gusti Allah, bahwa semuanya itu jangan dianggap sebagai musibah. Jangan. Tuh teman-teman ya dengerin ya. Jangan dianggap sebagai musibah kalau kita kena penyakit apapun. Karena itu nanti pengaruhnya sangat besar sekali, efeknya sangat besar sekali. Nah, karena banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar kemauan kita selama kita itu memberontak, kita nggak terima. Itu keadaannya justru semakin parah, sangat cepat. Nah, jadi setelah saya menyadari, saya baca di Google itu, saya langsung yang pertama kali saya olah adalah mental. Jadi saya langsung, ya Allah, alhamdulillah Allah sudah kasih saya suatu karunia yang mungkin orang lain nggak punya. Nggak semua orang kena kan? Saya kalau memang hal ini baik bagi saya terima dengan ikhlas. Kalau nggak baik buat saya, tolong hilangkan. Nah, itu seperti itu yang saya lakukan pertama kali. Nah, setelah itu kita sudah siap lahir batin. Langkah selanjutnya saya langsung hubungi teman saya, Mbak Dinda Ningsih Setiaji. Mbak Dinda, halo Mbak Dinda. Mbak dia itu ambasador PS Hongkong, Peduli Sehat Hongkong. Kebetulan 1 bulan sebelumnya tuh nggak tahu ya, iseng-iseng dia tuh, Mbak Dinda tuh bilang, kakak kalau suatu saat nanti ada temennya yang mungkin ada punya masalah dengan payudara, nanti kasih tahu saya, nanti saya ajak untuk cek ke Breast Cancer Foundation. Itu nanti kerjasama dengan KJRI seperti itu. Nah, saya yakin dari situ Gusti Allah memang sudah kasih saya jalan ya. Dimana saya kenal dengan ambasador PS Hongkong. 1 sebelumnya sudah dapat arahan ataupun ajakan kalau ada yang punya masalah hubungi dia. Dilalah saya sendiri yang nggak ada yang tahu ya. Iya, itulah rahasia Tuhan ya. Itu rahasia Tuhan. Apapun itu harus kita terima dengan ikhlas ya kak. Iya. Nah, dari situ saya langsung besoknya hubungi Mbak Dinda. Delalahnya juga waktu itu bulan Maret kan rame COVID-19 ya. Iya itu. Nah, itu pihak KJRI sama Breast Cancer masih tutup. Pendaftaran masih tutup. Dari situ ya udah, saya mau nggak mau harus nunggu bukannya kapan pun nggak apa-apa. Yang penting saya langsung menghubungi Mbak Dinda itu, terserah Mbak Dinda, saya menghubungi Bu Ayu ketuanya PS Hongkong. Jadi hotline-nya di situ ya. Langsung saya daftar, nama saya lengkap siapa, terus nomor ID saya berapa, nomor paspor saya, kontrak kerja tahun berapa, itu saya kasih data. Terus semua keluhannya saya ceritakan, apa yang terjadi dengan payudara saya itu bagaimana. Saya detailnya saya ceritakan ke Mbak Ayu, pihak hotline. Terus setelah itu diminta untuk menunggu.
Akhirnya saya menunggu Maret, April, Mei, Juni. Wah, 4 bulan ya kak? Iya, 4 bulan ya. 4 bulan ini selama saya menunggu untuk penanganan medis, saya inisiatif untuk konsultasi Konsultasi. ramuan, bukan Konsumsi. konsumsi herbal itu, Oh. herbal ramuan itu kayak jamu kunir putih gitu ya, temulawak, kunci, serai, terus juga setiap harinya saya minum itu 1 jembung. Itu satu dalam satu ramuan itu ya kak ya? Ya, apa tuh ini sudah rasanya udah dari pertama sakit itu sudah terus sakit akhirnya terasa, tadi merasa nggak enak, nggak nyaman selama nunggu. Terus juga saya ada coba minum kayu baja Katangkala Tunggal. Nah itu kan terkenal untuk menangani kanker tumor itu ya, terutama payudara. Itu efeknya sangat bagus di badan, di detok Ya, itu kan untuk mendetok. itu mendetok pagi itu semuanya keluar lewat kencing, lewat BAB itu, bahkan sampai dalam pagi itu bisa 2-3 kali ke toilet ya, tapi di badan enak. Nah, itu pengalaman saya. Terus yang di sininya itu agak gimana itu? Setelah 4 bulan konsumsi ini? Iya, konsumsi. Itu karena memang itu jenisnya ganas punya saya ya, ganas ya. Akhirnya putingnya secara perlahan, bagian puting itu ya tahu. yang sebelumnya normal itu bisa masuk ke dalam pelan. Jadi dari dalam itu senar buat mancing itu ya, seperti ada senarnya itu. Gitu ya Bang? Berarti akar itu ya? Iya, akarnya itu kayak ada senarnya itu yang lurus dengan puting itu kayak gitu, lari ke dalam. Itu kerasa sakit atau enggak? Sakit, nyeri banget itu kalau waktu dia datang, rasa itu datang itu saya pasti begini, bungkuk begini karena menahan sakit. Iya, bungkuk. Hati-hati ya guys ya. Itu tanda-tanda bahwa apa yang kita rasakan itu jenis yang ganas. Jadi putingnya akhirnya puting sama bagian luarnya payudara itu hampir rata. Oh, bukan mengeras? Bukan, payudara mengeras seperti buah jeruk Bali ditaruh gitu. Oh, tapi gitu. Cuman punting itu lurus sama payudara kita. Ya, jadi gitu. bagian yang hitam coklat itu kan ada segini itu ya. Jadi ini sampai dekok ke dalam. Sampai dekok masuk ke dalam. Itu sakitnya. Sakit, tapi enggak setiap hari datang sih sakitnya. Tapi kalau kena air waktu mandi itu sakit. Jadi shower itu nyemprot di sini tuh rasanya sakit. Padahal enggak itu ya kak ya. Terlalu banter gitu lah ya. Enggak. Terus kalau mandi itu saya menggunggi shower. Menyelamatkan yang sini jangan sampai sakit. Nah, setelah menunggu setengah bulan, alhamdulillah breast cancer buka. Bulan Juni buka. Nah, tanggal minggu pertama langsung datang ke Potrasil. Oh, di Potrasil itunya tempatnya di Jupiter. Di Potrasil itu dari MTR Pasir A belok kiri, jalan terus nyebrang ke belok kanan dari Tangguh itu, daerah situ breast cancernya. Dari sana langsung daftar itu langsung di mamogram saya. Mamogram itu alatnya gede kayak mesin robot gitu, ada kaca-kaca atas samping situ, itu nanti kan di laser di situ. Sakit itu, saya sampai gagal sampai 6 kali karena memang tersentuh gitu. Iya, udah dijepit memang dijepit. Nah, dijepit. Jadi payudara kita harus telanjang segini setengah badan. Terus kita posisinya harus begini. Jadi dijepit ya dari bawah. Jadi terus kacanya, terus setelah itu kan payudara dimasukkan ke alat itu, terus nanti kacanya bergerak ke sini, otomatis jepit. Situ ditahan nafas. Wah, saya mandi keringat. Seharusnya tuh kan jadi sini 2 kali kan harusnya. Nah, karena kan harus dilihat kiri kanan atau bersemasa atau enggak. Nah, saya mandi keringat seharusnya 4 kali, itu 6 kali. 6 kali ya, saking merasa nahan sakit itu ya kayak. Iya. Tapi apapun terjadi, tidak apa-apa saya jalani.
sudah tahu karena sebelum di mamogram tuh dokter udah bilang, "Ya, Mbak Aceh, kamu hobinya olahraga ya?" Langsung tahu. Oh, karena memang apa urat-urat itu terjaga Enggak. mungkin ya Kak? Nah, iya. Otot lah. Maksud badan saya kan sangat fit, kenceng, Oh, kulitnya iya, kenceng iya. gitu Oh, loh ya. berbeda ya. Berbeda. Sama yang tidak jarang olahraga. Iya. Nah itu saya jadi peringatan. Anu, Kate, ini kamu hobi olahraga ya, badan kamu very fit, sangat kencang sekali. Ini nanti persiapkan diri, kemungkinan nanti sakit ya, gitu kan. Saya langsung mandi keringat. Ya pastilah. sangat Karena sakit beda karena kenceng banget. Jadi payudara kiri kanan tuh kenceng, otomatis waktu di mamogram agak sulit. Gitu. Beda dengan yang biasa olahraga itu kan agak mungkin agak kendur, ditariknya mudah. Punya saya ditarik kan nggak bisa, karena kenceng banget. Jadi ada dikasih tahu siap-siap nanti mungkin sakit gitu. Setelah mamogram selesai, lanjut ke USG langsung. Saya langsung di USG waktu itu. Nunggu 15-10 menit itu nunggu di USG. Itu kesentuh dikit banyak. Waktu di USG, nah di USG itu kan telentang, juga telanjang, ada monitor di sebelah kanan. Itu benar-benar tak perhatikan. Sekarang ingin tahu antara payudara yang kiri sama yang kanan tuh yang sehat yang mana, yang sakit yang mana kan kelihatan di monitor. Oh, begitu. Jadi telentang, terus disuruh santai, setelah itu dikasih gel khusus, gel khusus itu kan di monitor itu ya. Oh, berarti kayak USG bayi itu Bayi, ya? ya kayak USG bayi itu hampir sama seperti itu. Jadi di saat yang kiri itu kesentuh sedikit, itu kan saya sudah mercing nahan saya. Mercing nahan saya seperti Karena itu mudah. nah, di monitornya Mbak perhatikan ya, ini bagian monitor untuk yang payudara yang ada penyakitnya, ada kansernya ya. Monitornya itu seperti ada pelangi, ada warna biru, merah, kayak pink, terus hitam, beberapa warna kuning itu piar gitu. Apalagi yang bagian menyentuh yang benjolan yang besar, yang mendekat puting tadi, Iya. itu sinarnya tuh semakin kencang, piar, bergerombol seperti kayak pulau-pulau seperti itu, tapi beda-beda warna. Malah seperti itu. Iya, itu USG. Setelah yang kiri selesai, pindah ke kanan. Ini saya perhatikan bener-bener. Sebelah kanan tuh saya kan nggak ngalami apa-apa ya. Iya, sehat lah yang Iya. kanan ini. Saya merasa nggak ada kendala apa-apa. Di situ perbedaannya sangat mencolok. Jadi seperti minyak sama air. Apa yang terjadi tuh Kak dari itu Yang sinar kanan itu? yang kanan itu pure gitu, semuanya hitam putih. Oh, jadi itu yang perlu Kalau diperhatikan. kalau lihat ada TV bermasalah. TV kalau pure hitam putih piar Iya. semut seperti itu. Oh, itu sehat. Oh, malah yang pelangi-pelangi Ya, itu yang tidak yang sehat. pelangi yang macam-macam kuning biru semuanya piar seperti saling pergi datang gitu. Itu malah Itu yang yang berbahaya. bahaya. Kak nih, ada perbedaan nggak antara yang ganas? Mungkin kakak tahu nggak? Ada yang ganas sama ada yang enggak, itu ada perbedaan nggak? Apa sama saja tuh? Ada perbedaan. Kalau teman-teman yang lain yang nggak begitu ganas kayak yang seperti kista ya, kayak kista itu warnanya nggak serame kalau yang cancer, yang ganas. Gitu. Iya, jadi semuanya ada perbedaan. Nah, ini ilmu buat kawan-kawan. Itu setelah selesai mamogram, USG, saya dapat surat pemberitahuan. Pihak dokternya memberitahu itu kemungkinan saya nanti kalau ada apa-apa dengan hasil itu akan ditelepon. Jadi harus siap-siap ditelepon untuk waktu berikutnya bagaimana mengenai hasilnya nanti. Kalau memang diperlukan untuk biopsi, pihak breast cancer akan telepon. Oh, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya part berikutnya ya guys ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.